itu, saya harus mencari tempat untuk melakukan pembakaran darah. Hampir terlambat. Su Yin mulai sadarkan diri. Perlahan membuka matanya dan mengamati sekeliling ruangan. Ruangan itu terasa asing baginya. Sebuah kamar dengan dinding berwarna putih. Di sekeliling terdapat begitu banyak gambar wanita yang hanya memakai pakaian dalam saja. Bahkan ada sebuah lukisan seorang wanita yang tanpa memakai busana. Sebagai seorang wanita, Su Yin merasa risih saat melihatnya. Di mana aku berada? Ujar Su Yin sembari mencoba mengingat apa yang terjadi padanya sehingga bisa berada di sini. Namun hanya teringat saat duduk bersama dengan Li Zhongyon tiba kepalanya terasa pusing. Setelah itu tidak mengingat apapun. Su Yin langsung bangkit dari ranjang saat mendengar suara samar-samar gemericik air dari kamar mandi. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Segera berlari menuju pintu, berusaha untuk membukanya namun tidak bisa. Su Yin panik sambil berusaha memutar kenop pintu, berharap bisa terbuka. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Li Zhongyon keluar hanya memakai celana pendek dengan rambut yang masih basah. Dengan penuh percaya diri membiarkan Su Yin melihat otot-otot tubuhnya. Sayang, kau sudah bangun rupanya, ujar Li Zhongyon sambil berjalan mendekati Su Yin. Mau apa kau? Teriak Su Yin dengan gemetar. Sungguh takut kalau pria itu akan berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Sejak di pesta sebenarnya sudah mencurigainya. Namun ditepis olehnya, karena tidak ingin berburuk sangka terhadap orang lain. Ayolah kita bersenang-senang, sayang, ujar Li Zhongyon sambil tersenyum miring. Berbicara terus terang tanpa basa-basi lagi, karena yakin kalau Su Yin sudah tahu tujuannya membawa ke apartemen. Su Yin mundur beberapa langkah namun tubuhnya sudah membentur tembok. Semakin merasa takut saat melihat tatapan membara dari pria itu. Terus berusaha untuk menjauh namun Li Zhongyon tetap berjalan ke arahnya dengan santai. Jangan mendekat, teriak Su Yin sambil menyodorkan sebuah pisau kecil yang ditemukannya di atas nakas. Li Zhongyon tidak merasa takut sama sekali. Yang ada di pikirannya saat ini adalah agar Su Yin bisa memuaskan nafsu birahinya. Menangkis tangan Su Yin hingga seketika pisau itu terjatuh ke lantai. Li Zhongyon menghimpit tubuh Su Yin di tembok. Mengunci kedua tangan Su Yin di atas kepalanya dengan tangan kanan. Membelai pipi mulusnya dengan sebelah tangan. Aku mohon, biarkan aku pergi. Teriak Su Yin dengan tubuh gemetar. Matanya memerah antara menahan amarah dan rasa takut. Aku akan membiarkanmu pergi setelah kau melayaniku. Hahaha. Tawa Li begitu menggelegar di telinga Su Yin. Membuat bulu kuduknya merinding. Dengan sekuat tenaga Su Yin berusaha untuk memberontak dengan menendang selangkangan Li Zhongyon, hingga membuatnya terjengkang ke lantai. Su Yin segera berlari mengambil tasnya yang berada di atas meja rias. Merogoh ponselnya dengan cepat kemudian menghubungi nomor ponsel Dae Hyun. Beruntung langsung diangkat namun belum sempat ia bicara, Li Zhongyon merebutnya hingga ponselnya terjatuh ke lantai. Saat ini Li Zhongyon sudah habis kesabarannya menghadapi Su Yin. Segera mengangkat tubuh gadis itu dengan paksa kemudian membantingnya di atas ranjang. Menyebabkan gaun gadis itu tersingkap le atas. Memperlihatkan paha mulus dan kaki jenjangnya. Hasrat Li begitu membara dan sudah tidak sabar ingin mencicipi tubuh indah Su Yin. Tanpa berpikir panjang langsung merobek gaun bagian atas dengan paksa sehingga menyebabkan tubuh bagian atas Su Yin terbuka. Tuan Li, biarkan aku pergi, ujar Su Yin lirih dengan penuh rasa ketakutan. Air mata yang menggenang di pelupuk matanya kini mulai bercucuran. Tidak menyangka akan menghadapi kejadian seperti ini. Dae Hyun bahkan tidak pernah memaksanya untuk melakukan hubungan intim. Meski mereka adalah pasangan suami istri. Sudah terlambat, ucap Li dengan nada dingin. Dae Hyun, tolong aku, batin Su Yin dengan terus meneteskan air mata. Dirinya hanya pasrah saat ini, karena Li Zhongyon sudah menatapnya dengan tatapan berapi-api dan hasrat yang membara. Dubrak, pintu kamar terbuka dengan keras. Dae Hyun yang sudah sangat emosi langsung menyerang Li Zhongyon dari belakang. Menarik tangannya dengan paksa sehingga membuat Li terpental ke lantai. Dae Hyun, tidak usah ikut campur kalau kau masih ingin aku menginvestasikan properti di hotelmu, ujar Li sambil berusaha bangkit berdiri. Aku tidak peduli dengan itu. Kalau kau berani menyentuhnya, aku bahkan tidak segan untuk membunuhmu, ujar Dae Hyun dengan nada dingin. Napasnya menggebu menahan amarah. Su Yin, kau tidak apa-apa. Dae Hyun berbalik memandang Su Yin meringkuk di sudut ranjang. Awas, teriak Su Yin saat melihat Li Yang Joun menyerang Dae Hyun dari belakang dengan pisau. Dengan sigap Dae Hyun mengelak sehingga hanya melukai lengannya bukan tubuhnya. Segera balik menyerang dengan meninju wajah Li dengan kondisi lengan kanannya mengeluarkan darah cukup banyak. Su Yin tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menyaksikan dua orang pria di depannya saling memukul satu sama lain. Tidak berapa lama kemudian asisten Chang datang bersama dengan beberapa polisi. Segera menangkap Li Zhongyon dan membawanya ke kantor polisi. Dae Hyun menghampiri Su Yin yang masih meringkuk. Memeluknya dengan sangat erat, merasa lega karena belum terjadi sesuatu pada istrinya. Dae Hyun, aku takut, ujar Su dengan berlinang air mata sehingga membasahi pundak Dae Hyun. Tidak apa-apa, aku ada di sini, ujar Dae Hyun sambil mengusap punggung Su Yin. Berusaha untuk menenangkannya, menyesal karena telah memaksa Su Yin untuk datang ke pesta. Jika dirinya tidak memaksa mungkin Su Yin akan baik-baik saja saat ini. Dae Hyun melepaskan pelukannya kemudian membuka jasnya, memakaikannya di tubuh Su Yin meski ada begitu banyak darah yang menempel.
Segera mengikat lukanya menggunakan dasinya. Sebaiknya kita ke rumah sakit, aku khawatir lukamu cukup parah. Su Yin memegang lengan Dai Hyun. Ngeri melihat darah yang masih mengalir. Tidak perlu, aku akan menyuruh Dokter Kang untuk datang ke rumah, ujar Dai Hyun sambil tersenyum. Cukup senang ternyata melihat mengkhawatirkan dirinya. Tapi, ujar Su Yin terpotong. Ayo kita pulang, ajak Dai Hyun sambil menuntun Su Yin. Ia tahu pasti gadis itu masih merasa ketakutan dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Beruntung dirinya datang tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, Dai Hyun tidak sanggup untuk membayangkannya. Bab 22 Ngeri. Villa Pyeongchangdong. Begitu sampai villa, Su Yin langsung membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Ingatan bagaimana Lee Jong-yeon menyentuh tubuhnya dengan paksa, membuat gadis itu merasa jijik. Untuk menghilangkan itu semua Su Yin berendam di dalam bathtub dengan memakai sabun aroma terapi sehingga membuatnya lebih rileks. Di luar, Dokter Kang tengah sibuk membersihkan luka Dai Hyun menggunakan alkohol agar tidak terjadi iritasi. Sesekali Su Yin dapat mendengar Dai Hyun yang berteriak kesakitan. Segera menyelesaikan mandinya dengan mengguyur tubuhnya menggunakan shower. Kemudian mengganti baju dan mengeringkan rambutnya. Dengan terburu-buru Su Yin keluar dari kamar mandi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Su Yin segera duduk di samping Dai Hyun yang tengah berbaring di ranjang. Melirik tubuhnya yang saat ini bertelanjang dada. Mengamati wajah pria itu yang penuh dengan keringat akibat menahan rasa sakit. Dia juga merasa ngeri saat melihat luka itu yang ternyata cukup dalam. Pantas saja lengannya terus mengeluarkan darah lumayan banyak. Wajah Dai Hyun mengalami memar di beberapa bagian. Kelopak matanya juga menghitam terkena pukulan. Hidungnya juga tadi mengeluarkan darah tapi sudah mengering. Sudut bibirnya juga terluka. Arg! Teriak Dai Hyun menahan rasa nyeri saat Dokter Kang menjahit lengannya. Su Yin memegang lengan Dai Hyun. Mengusapnya dengan lembut. Tidak tega melihatnya yang terus mengerang kesakitan. Dokter Kang, apa yang terjadi? Apa kau lupa memberinya obat bius? Tanya Su Yin pada Dokter Kang. Ini agar lukanya cepat kering sehingga aku hanya memberinya obat bius dengan dosis rendah, jawab Dokter Kang sembari terus menjahit lengan Dai Hyun. Maaf, gara-gara diriku kau jadi terluka seperti ini. Su Yin menundukkan kepalanya, merasa sangat sedih. Seandainya dirinya berhati-hati dan tidak begitu saja mempercayai orang yang baru dikenalnya, semuanya tidak akan terjadi. Set, itu bukan salahmu. Seharusnya aku yang meminta maaf. Seandainya aku tidak memaksamu ke pesta, pasti ini semua tidak akan terjadi. Dai Hyun menggenggam tangan Su Yin dengan lembut agar gadis itu tidak merasa cemas lagi. Tidak perlu khawatir, Dai Hyun jauh lebih kuat dari yang kau kira, tukas Dokter Kang yang sudah selesai melaksanakan tugasnya. Aku pergi dulu karena sudah larut malam, pamit Dokter Kang sembari melihat jam tangannya yang sudah pukul 2 dini hari. Kalau bukan Dai Hyun yang terluka, dirinya tidak akan datang kalau sudah selarut ini. Terima kasih, Dokter Kang, ucap Su Yin mengantarkannya sampai depan pintu kamar. Bibi Xia masuk sambil membawa air hangat untuk membersihkan luka memar yang terdapat di wajah Dai Hyun. Baru saja hendak membersihkan lukanya Su Yin mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Bibi, biar aku saja. Lebih baik Bibi istirahat karena ini sudah larut malam, ujar Su Yin sambil tersenyum. Bibi Xia hanya menganggukkan kepalanya. Ada perasaan bingung karena Su Yin bersikap tidak seperti biasanya. Namun dia sangat bahagia akan hal itu. Bibi Xia memilih segera pergi meninggalkan ruangan, tidak ingin mengganggu mereka. Hanya bisa berharap agar Su Yin sudah berubah dan mau menerima Dai Hyun. Su Yin mulai membersihkan wajah Dai Hyun pelan-pelan. Membersihkan noda darah yang sudah mengering di sudut bibirnya. Dai Hyun terus menatap bola mata indah milik Su Yin. Sungguh semakin terpesona olehnya. Dirinya saat ini sungguh merasa bahagia karena gadis itu peduli padanya. Sangat berharap kalau Su Yin akan terus seperti ini. Mereka saling bertatapan untuk beberapa saat. Wajah Su Yin memerah menahan malu. Aku sangat bahagia karena kau berada di sampingku saat ini, ujar Dai Hyun dengan jujur. Mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Su Yin dengan lembut. Mengusapnya dengan jemari. Su Yin hanya terdiam sambil memandang Dai Hyun. Tangannya masih berada di wajah pria itu. Arg! Dai Hyun merasakan lukanya nyeri karena Su Yin terlalu kuat menekannya. Ah, maaf, aku sungguh tidak sengaja, ujar Su Yin dengan panik takut semakin melukai wajahnya. Aku baik-baik saja, ujar Dai Hyun sembari tersenyum. Hari sudah semakin larut, sebaiknya kau istirahat. Su Yin meletakkan baskom yang berisi air hangat, menaruhnya di atas meja. Ia hendak turun dari ranjang namun Dai Hyun memegang pergelangan tangannya. Apa kau butuh sesuatu? Tanya Su Yin sambil mengerutkan keningnya. Bisakah kau mengambilkan pakaian untukku? Ujar Dai Hyun. Baiklah, Su Yin lupa kalau ternyata Dai Hyun masih bertelanjang dada. Su Yin mengambilkan kemeja pendek yang sedikit longgar agar lengannya bisa dengan mudah masuk. Karena lengan sebelah kanannya diperban. Dengan malu-malu Su Yin membantu Dai Hyun mengenakan pakaian. Kau mau kemana? Tanya Dai Hyun saat melihat Su Yin hendak pergi. Aku akan tidur di sofa, ujar Su Yin sembari menyunggingkan senyum. Tidurlah di sampingku, setidaknya untuk malam ini saja. Dai Hyun menepuk bantal di sebelahnya yang masih kosong. Su Yin menunduk sambil menggigit bibir bawahnya. Kemarilah, ujar Dai Hyun dengan lembut. Akhirnya Su Yin naik kembali ke atas ranjang.
Pelan-pelan membaringkan tubuhnya di samping Daehyun. Jantungnya berdebar-debar karena tidak pernah tidur sedekat ini dengan pria. Dirinya tidak berani menghadap ke arah Daehyun, sehingga memilih untuk membelakanginya. Daehyun menutupi tubuh Su Yin dengan selimut. Kemudian segera memejamkan matanya karena tubuhnya terasa sakit semua. Bab 23 Kiss. Su Yin terbangun saat merasakan ada sesuatu yang melingkar di perutnya. Meraba-raba ternyata itu adalah tangan Daehyun yang masih terlelap. Su Yin dapat merasakan embusan napas yang menerpa lehernya. Begitu menggelitik bulu romanya. Pelan-pelan Su Yin berusaha melepaskan tangan Daehyun, tapi pria itu malah semakin mengeratkan pelukannya. Jantungnya berdebar-debar tidak karuan. "Jangan pergi, biarkan tetap seperti ini sebentar lagi," ujar Daehyun dengan suara serak sembari menempelkan wajahnya di pundak Su Yin. Su Yin diam tidak bergerak, berusaha mengatur napasnya agar tetap tenang. Tidak menyangka kalau ternyata Daehyun sudah bangun. Daehyun membalikkan tubuh Su Yin agar mereka saling berhadapan. Deru napas mereka saling memburu. Daehyun memegang dagunya, menatap bibir ranum yang sangat menggoda. "Su Yin, bolehkah aku?" Daehyun tidak berani melanjutkan perkataannya. Tidak tepat jika memintanya saat ini. Apalagi Su Yin baru saja bersikap baik padanya. Mungkin harus lebih bersabar lagi jika tidak ingin membuat Su Yin kembali membencinya. Kap, Su Yin dapat membaca pikiran Daehyun dari sorot matanya. Sehingga dirinya langsung mendaratkan ciumannya di bibir Daehyun dengan lembut. Daehyun membelalakan mata. Dia tidak percaya Su Yin menciumnya. Senyum lebar langsung muncul di wajahnya. Memeluk Su Yin dengan sangat erat. Daehyun dapat mendengarkan detak jantung Su Yin yang berdegup sangat kencang. Daehyun menangkup wajah Su Yin dengan kedua tangannya. Gantian sekarang Daehyun yang mendaratkan ciuman di bibir ranum milik Su Yin. Rasanya begitu manis hingga enggan untuk mengakhirinya. Terus memperdalam lumatannya hingga membuat Su Yin sulit untuk bernapas. Su Yin yang tadinya diam saja kini mulai mengimbangi ciuman Daehyun. Lidah mereka saling menari-nari. "Berhenti dulu, aku tidak bisa bernapas," ujar Su Yin ngos-ngosan, mendorong tubuh Daehyun karena sudah merasa sesak. Merasakan juga bibirnya yang terasa perih dan bengkak. Daehyun membiarkan istrinya untuk mengatur napasnya. Sungguh tidak mengira kalau gadis itu melakukannya terlebih dahulu. Padahal tadi sudah takut kalau Su Yin akan menolak. Kerucuk. Saat Daehyun hendak melakukannya lagi, tiba-tiba terdengar suara seperti keroncongan yang berasal dari perut Su Yin. "Apa kau lapar?" tanya Daehyun. Su Yin menganggukkan kepalanya. Baru teringat kalau dirinya memang belum makan sejak kemarin. "Ayo kita bangun, aku tidak ingin Gara berciuman denganku membuatmu sakit," goda Daehyun sambil bangkit untuk duduk. "Su Yin, terima kasih," ujar Daehyun sambil tersenyum menatap manik mata istrinya. Su Yin hanya membalasnya dengan senyuman. Wajahnya terasa panas dan memerah menahan rasa malu. Sungguh tidak ingin mengakui jika kini mulai memiliki perasaan lebih terhadap Daehyun. Su Yin segera bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Melihat wajahnya di cermin, menyentuh bibirnya yang bengkak dan memerah. Ciuman Daehyun cukup kasar baginya. "Kau mau kemana?" tanya Daehyun ketika melihat Su Yin hendak melangkahkan kakinya keluar kamar. "Bukankah kau bilang aku harus sarapan? Aku sudah merasa sangat lapar." "Memangnya ada apa?" tanya Su Yin sembari menautkan kedua alisnya. "Maukah kau membantuku?" Daehyun justru balik bertanya. "Aku tidak bisa menggunakan tanganku yang sebelah. Maukah kau membantuku untuk mandi?" tanya Daehyun. Su Yin membelalakan mata, menatap Daehyun dengan tatapan tajam. Meski dirinya saat ini sudah berbuat baik padanya tapi bukan berarti mau melakukan hal itu. Terlalu ngeri untuk membayangkannya. "Mandi saja sendiri." Su Yin langsung berlari keluar dari kamar. "Su Yin, kau sungguh tega," teriak Daehyun namun Su Yin sudah menghilang di balik pintu. Daehyun melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Badannya sakit semua sehingga terasa nyeri saat digerakkan. Hanya mencuci muka saja karena tidak bisa melepaskan kemejanya. Su Yin menuju ke dapur. Di sana ada Bibi Xia yang tengah menyiapkan menu untuk sarapan. Mulai membersihkan bahan-bahan untuk membuat bibimbap sambil bersenandung. "Apa yang Bibi masak untuk sarapan?" tanya Su Yin yang sudah berada di belakangnya. Bibi Xia terkejut dengan kedatangan Su Yin yang tiba-tiba. Dia tengah membersihkan beberapa bahan di bawah air yang mengalir. "Bibi akan membuat bibimbap, makanan kesukaan Tuan Daehyun," jawab Bibi Xia. Su Yin tiba-tiba berpikir untuk menyiapkan sarapan untuk Daehyun. Mumpung hari ini tidak kemana-mana. Ingin menjadi istri yang baik, meski dirinya tidak yakin bisa melakukannya. "Bibi, biarkan aku saja yang menyiapkan semuanya," ujar Su Yin. "Tidak usah, Nona. Lebih baik Anda menunggu di meja saja," ujar Bibi Xia dengan sopan. Bukannya tidak ingin membiarkan Su Yin untuk memasak, namun sedikit ragu kalau Su Yin bisa melakukannya. "Sudah, tidak apa-apa. Bibi mengerjakan yang lain saja," ujar Su Yin seraya mendorong Bibi Xia untuk menjauh. Bibi Xia menuruti permintaan Su Yin untuk pergi. Membiarkan gadis itu untuk menyiapkan. Ini pertama kalinya Su Yin mau menyiapkan sarapan untuk Daehyun. Su Yin mencari resep bagaimana cara membuat bibimbap di ponselnya.
Mengikuti setiap langkahnya, tidak lama kemudian Su Yin mulai menata 2 mangkuk bibimbap di meja makan. 1 mangkuk bibimbap berisi tumisan daging, sayur rebus, rumput laut, irisan sayur mentah dan tidak ketinggalan telur setengah matang yang diletakkan di tengah. Sebagai pelengkap rasa, Su Yin juga menambahkan pasta cabai pedas, kecap serta pasta kedelai. Dae Hyun yang baru saja datang ke meja makan langsung ingin menyantap hidangan yang sudah tersedia. Terlihat sangat enak dan menggugah selera. Kau yang membuatnya, tanya Dae Hyun sembari duduk di kursi. Ah, aku hanya melanjutkan pekerjaan Bibi Xia, ujar Su Yin sembari menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal. Su Yin mengamati Dae Hyun yang masih memakai baju semalam. Celananya juga belum ganti, merasa curiga kalau ternyata Dae Hyun belum membersihkan diri. Kau tidak mandi, tanya Su Yin. Bukankah sudah aku katakan kalau tidak bisa melakukannya sendiri? Lenganku masih terasa nyeri, ujar Dae Hyun. Kau sangat jorok, tukas Su Yin sembari berpura-pura menutupi hidungnya. Kalau begitu setelah kita sarapan kau harus membantuku, ucap Dae Hyun. Cepat makanlah, ujar Su Yin untuk mengalihkan pembicaraan sembari menyodorkan sumpit dan sendok. Sudah tidak sabar ingin mendengar komentar tentang masakannya. Sangat berharap kalau rasanya cukup enak. Dae Hyun mulai menyantap bibimbap. Menikmati rasanya yang sedikit terlalu asin. Tapi itu tidak masalah sama sekali selagi Su Yin yang memasaknya. Dengan senang hati menghabiskan semuanya. Dae Hyun terus menikmatinya, agar Su Yin tidak kecewa. Namun setelah beberapa kunyahan mulutnya terasa mulai terbakar. Tenggorokannya terasa panas. Sudah tidak tahan lagi, Dae Hyun segera mengambil gelas yang berisi air kemudian meneguknya hingga habis. Su Yin belum mencicipinya. Merasa ada yang salah saat Dae Hyun terus minum. Perutnya sudah keroncongan minta diisi makanan sehingga ikut untuk mencicipi. Baru menelan 1 suapan Su Yin langsung menyemburkan makanan yang ada di dalam mulutnya. Lidahnya terasa terbakar. Ini sangat pedas, umpat Su Yin sembari memandang Dae Hyun. Dae Hyun menundukkan kepalanya, memegang perutnya yang terasa sangat sakit. Berusaha untuk menahannya. Dae Hyun, kau kenapa? Tanya Su Yin yang khawatir karena keringat mulai bercucuran keluar dari wajahnya. Segera berjalan mendekatinya untuk memastikan keadaannya. Aku tidak apa-apa, ujar Dae Hyun sembari berusaha untuk berdiri. Namun tiba-tiba tubuhnya ambruk sehingga terjatuh ke lantai. Dae Hyun, bangun. Su Yin mengguncang tubuh Dae Hyun dengan panik. Dae Hyun tidak bergerak, matanya kini justru terpejam. Bibi Xia yang mendengar teriakan Su Yin langsung bergegas ke ruang makan untuk mengetahui apa yang terjadi. Nona, Tuan kenapa? Tanya Bibi Xia. Aku tidak tahu, setelah makan tiba-tiba saja dia memegangi perutnya seperti kesakitan, ujar Su Yin dengan tangan gemetar. Apa makanannya terasa pedas? Tanya Bibi Xia. Iya Bibi, lidahku rasanya juga terbakar saat memakannya, jawab Su Yin. Ini gawat, Tuan tidak bisa makan terlalu pedas. Bibi Xia juga merasa khawatir dengan keadaan Dae Hyun. Dirinya tadi lupa untuk mengatakan kalau jangan terlalu banyak memasukkan pasta cabai di makanannya. Bagaimana ini? Dae Hyun, bangun, teriak Su Yin histeris, meletakkan kepala Dae Hyun di pangkuannya. Wajah pria itu terlihat sangat pucat. Dae Hyun, bangun. Air mata kini mengalir deras dari pelupuk mata Su Yin. Sangat takut terjadi sesuatu padanya. Bangun, jangan tinggalkan aku. Teriak Su Yin dengan berlinang air mata. Terus menepuk wajah Dae Hyun agar sadar. Dae Hyun merasakan ada yang menetes di pipinya. Membuka matanya perlahan. Tidak tega melihat Su Yin yang terus menangis. Dae Hyun hanya berpura-pura tidak sadarkan diri untuk mengetahui kalau Su Yin mengkhawatirkan dirinya. Aku tidak akan pergi meninggalkanmu, ujar Dae Hyun seraya tersenyum lebar. Sungguh keterlaluan. Ternyata kau membohongiku. Su Yin merasa kesal sudah dibohongi. Untuk melampiaskannya langsung mencubit pinggang Dae Hyun untuk memberinya pelajaran. Au, sakit, ujar Dae Hyun sambil berusaha menghindar namun Su Yin terus saja mencubitnya hingga perutnya kini memang benar-benar terasa sakit. Dae Hyun segera duduk sambil meremas perutnya. Segera pergi ke kamar mandi karena sudah tidak tahan lagi. Bibi, apa dia benar-benar sakit? Tanya Su Yin yang sudah duduk di kursi. Nanti Bibi akan segera mengambilkan obat untuk Tuan. Bibi Xia bergegas pergi mencari kotak obat yang ada di lemari. Bab 24 Aku Mencintaimu. Angin berhembus sepoi-sepoi menerpa wajah Dae Hyun yang tengah duduk di bawah pohon cemara. Menikmati udara pagi yang menyegarkan karena musim semi sudah mulai datang. Bunga-bunga yang beku kini tengah bermekaran. Sudah 2 hari Dae Hyun berada di Villa Pyeongchangdong. Tidak beraktivitas kemana-mana sama sekali, meskipun kondisinya juga sudah mulai membaik. Ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama Su Yin tanpa ada yang mengganggu. Jika tidak ingat ada Jo Yeon Ho mungkin juga tidak akan pulang lagi ke UN Village. Su Yin menghampiri suaminya sembari membawa secangkir teh. Merasa penasaran dengan Airi yang sepertinya tidak pernah menghubungi suaminya selama beberapa hari di sini. Dae Hyun, apa Airi tidak mencarimu? Su Yin menyodorkan secangkir teh hangat yang dibawanya pada Dae Hyun. Duduk di samping suaminya. Rasanya manis seperti dirimu, ujar Dae Hyun sembari menyesap dan menghirup aroma tehnya. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Su Yin mendengus kesal. Beberapa kali menanyakan hal itu tapi Dae Hyun tidak pernah berniat untuk menjawabnya. Dae Hyun menghela napas panjang. Bingung bagaimana harus menjelaskan semuanya pada Su Yin.
Selama ini dirinya tidak pernah mencintai Aeri. Pernikahan itu hanya karena sebuah kecelakaan. Aku sudah menyuruh asisten Chang untuk mengatakan kalau aku tengah bulan madu dengan istriku, ujar Daehyun seraya menatap Su Yin dengan tersenyum. Aku serius. Su Yin memukul bahu Daehyun. Aku malah sejutarius, ucap Daehyun. Su Yin menopang wajahnya dengan sebelah tangan, memasang wajah cemberut karena kesal. Daehyun justru menjawabnya dengan candaan. Melihat ekspresi wajah istrinya, Daehyun sangat gemas melihatnya. Ingin rasanya mencubit pipinya. Kap, Daehyun mencium pipi Su Yin. Sontak membuat gadis itu terkejut sehingga refleks memukul lengannya hingga menyebabkan Daehyun mengerang kesakitan. Ah, maaf, ujar Su Yin sembari meniup lengan Daehyun yang terluka. Daehyun mengulum senyum melihat Su Yin begitu memperhatikan dirinya. Tidak pernah menyangka akan bersikap begitu khawatir kepadanya. Aeri sedang pergi ke luar negeri. Aku sudah menyuruh asisten Chang untuk mewakiliku di hotel. Daehyun menyandarkan punggungnya di kursi. Ada dia tidak curiga kau tidak pernah pulang? Tanya Su Yin. Dia jarang sekali di rumah semenjak putraku berusia 5 tahun. Daehyun menerawang jauh mengingat antara dia dengan Aeri yang jarang bertemu. Sejak menikah Aeri sangat berubah dibandingkan sebelumnya. Jadi itu alasanmu menikah denganku? Su Yin penasaran kenapa Daehyun mau menikah dengannya padahal mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Tidak, aku menikahimu karena aku sangat mencintaimu pada saat pertama kali kita bertemu. Daehyun menatap lekat mata Su Yin. Gombal, ujar Su Yin sembari mengulum senyum. Tidak dapat dipungkiri kalau dia merasa bahagia saat mendengarnya. Tapi ini entah yang sudah keberapa kali Daehyun terus mengucapkannya selama 2 hari ini. Kau selalu saja tidak percaya padaku, tukas Daehyun. Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Apa mereka tidak mencarimu juga? Su Yin mengalihkan pembicaraan. Mereka saat ini tinggal di Jepang. Hanya sesekali saja mereka pulang ke Korea. Apa kau tidak ingin menjenguk mertuamu ke Jepang? Goda Daehyun. Su Yin memutar bola matanya. Merasa kesal karena jawaban Daehyun selalu tidak jelas. Su Yin bangkit dari duduknya hendak melangkahkan kakinya untuk pergi namun pergelangan tangannya ditarik sehingga membuatnya tidak seimbang. Langsung terjatuh di pangkuan Daehyun. Daehyun menatap lekat mata Su Yin. Dapat mendengarkan jantung Su Yin yang berdebar. Mengusap bibirnya dengan jempolnya. Menatapnya seperti itu membuat Daehyun tidak tahan. Tanpa meminta izin Daehyun segera mendaratkan ciuman lembut di bibir istrinya. Su Yin tidak menolak ciuman itu. Menikmati permainan lidah Daehyun yang menari-nari di dalam mulutnya. Su Yin melingkarkan tangannya di leher Daehyun untuk berpegangan. Dert. Sial, batin Daehyun saat merasakan ponselnya bergetar yang berada di saku celananya. Dengan terpaksa Daehyun mengakhiri ciumannya. Maaf, ada yang menghubungiku, ujar Daehyun sembari merogoh sakunya. Su Yin tidak menjawab, memilih segera turun dari pangkuan Daehyun. Berlari masuk ke dalam kamar tanpa menoleh lagi. Permainan tadi membuat tubuhnya terasa gerah. Daehyun memeriksa ponselnya, ternyata yang menghubunginya adalah Jo Yeon Ho. Halo, sayang, ada apa? Tanya Daehyun seraya mengusap rambutnya. Aku rindu ayah dan ibu. Kapan kalian pulang? Tanya Jo Yeon Ho di seberang telepon. Ayah juga merindukanmu, tukas Daehyun. Hampir lupa kalau sudah 2 hari tidak bertemu putranya. Kalau ayah merindukanku, mengapa ayah tidak pulang? Tanya Jo Yeon Ho. Mungkin besok ayah akan pulang, ujar Daehyun. Aku bosan di rumah. Aku ingin jalan-jalan, ucap Jo Yeon Ho. Baiklah, besok kita pergi jalan-jalan. Kau ingin pergi kemana? Aku ingin ke suatu tempat, ujar Jo Yeon Ho. Tunggu saja di rumah, besok ayah akan menjemputmu. Daehyun segera mematikan sambungan telepon. Sangat sulit baginya untuk menolak ajakan Jo Yeon Ho. Daehyun segera menyusul masuk ke villa. Mencarinya di ruang tengah namun tidak ada. Kemudian mencarinya di kamar. Ternyata ada suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Tok. Daehyun mengetuk pintu untuk memastikan Su Yin ada di dalam. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kamar mandi tidak terdengar ada yang mandi. Daehyun khawatir karena tadi dia mendengar ada suara aliran air namun kini menghilang. Daehyun memutar kenop pintu dengan kuat. Berusaha terus untuk membuka hingga akhirnya dengan sekuat tenaga Daehyun menabrakkan tubuhnya di pintu. Gubrak, pintu berhasil didobrak oleh Daehyun. Menyebabkan tubuhnya tersungkur di lantai kamar mandi. Su Yin yang sedang berendam di dalam bathtub membelalakan mata. Melepaskan sebelah earphone yang menutupi telinganya. Tadi dirinya tengah mendengarkan musik sehingga tidak mendengar ketika Daehyun memanggilnya. Apa yang kau lakukan? Teriak Su Yin yang tidak beranjak dari bathtub. Saat ini tidak memakai sehelai benang pun sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk bangun. Untung saja bathtub dipenuhi busa yang melimpah sehingga Daehyun tidak melihat tubuhnya. Sayang, tolong aku, ujar Daehyun sambil meringis kesakitan. Luka yang ada di lengannya kembali terasa nyeri. Tidak mau, cepat keluar dari sini, ujar Su Yin dengan tegas. Sayang, teganya kau padaku, ujar Daehyun sambil mencoba untuk berdiri. Lagi pula siapa yang menyuruhmu untuk mendobrak pintu, sanggah Su Yin. Aku pikir kau kenapa-kenapa, karena saat aku memanggilmu kau sama sekali tidak menjawab. Daehyun berjalan mendekati bathtub.
Aku sedang mendengarkan musik, mana mungkin bisa mendengarmu, tukas Suyin sembari melepaskan earphone yang masih menempel di telinganya yang sebelah. Seharusnya kau memberitahu sehingga tidak membuatku khawatir, ujar Daehyun. Berhenti di situ dan jangan mendekat. Keluar sekarang juga, teriak Suyin dengan geram. Mengulurkan tangannya untuk meraih handuk namun tidak sampai. Aku akan pergi tapi ada syaratnya. Daehyun tersenyum miring sembari melipat kedua tangannya dada. Apa syaratnya? Tanya Suyin. Kau harus membantuku untuk mandi, ujar Daehyun sambil tersenyum nakal. Tidak, aku tidak mau. Suyin menatap tajam Daehyun. Kalau begitu aku akan terus berada di sini sampai kau selesai, ujar Daehyun dengan santai. Ah, baiklah, cepat keluar sekarang juga. Wajah Suyin memerah antara menahan amarah dan malu. Aku pegang kata-kata mungkin, sayang. Jangan terlalu lama karena aku sudah merasa gerah. Daehyun mengedipkan sebelah matanya. Ingin rasanya Suyin memukul Daehyun dengan batu agar cepat keluar dari kamar mandi. Baiklah, tapi cepat keluar sekarang juga. Suyin sungguh kehabisan kesabarannya. Tadinya ingin berendam lebih lama agar tubuhnya terasa lebih nyaman. Bukan malah menjadi seperti ini. Bab 25 buktikan terlebih dahulu. Suyin menyeret kakinya dengan malas mengikuti langkah Daehyun ke kamar mandi. Ingin rasanya gadis itu menangis detik ini juga. Padahal sudah beberapa kali bisa menghindar, namun kini justru terperangkap. Sedangkan Daehyun dengan santainya seperti tidak memiliki rasa malu. Sayang, kenapa kau diam saja? Tolong bantu aku melepaskan pakaianku. Daehyun memandang Suyin yang masih berdiri di tengah pintu. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri saja? Ujar Suyin dengan wajah cemberut dan enggan. Bukankah kau tadi sudah berjanji? Ini juga gara-gara kau sehingga lenganku seperti ini, ujar Daehyun. Padahal salahnya sendiri, tapi kenapa malah menyalahkanku? Seolah-olah aku yang melakukannya, gerutu Suyin dengan gontai melangkah masuk. Suyin mulai membantu melepaskan baju Daehyun sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. Tidak berani melihatnya karena merasa malu. Setelah itu segera menyiapkan air di dalam bathtub. Tak lupa juga menambahkan sabun ke dalamnya. Mau apa kau? Tanya Suyin ketika melihat Daehyun hendak melepaskan celananya. Tentu saja melepaskannya. Kau pikir aku harus memakai celana panjang seperti ini saat mandi? Daehyun melepaskan celananya hingga hanya memakai celana pendek saja. Cepat berendam, kalau kau tidak ingin aku pergi. Suyin menutupi matanya dengan kedua tangan tidak berani melihat Daehyun. Untuk apa kau menutupi matamu? Bukankah wajar kalau pasangan suami istri mandi bersama? Ucap Daehyun. Aku malu, ucap Suyin dengan jujur. Tingkah Suyin begitu lucu dan menggemaskan. Seandainya lengannya tidak cedera mungkin sudah membawa secara paksa agar mandi bersamanya. Bukalah matamu, aku sudah berendam, ujar Daehyun. Suyin terlebih dahulu mengintip melalui sela-sela jarinya untuk memastikan kalau Daehyun tidak berbohong. Ternyata memang benar apa yang dikatakannya. Suyin mulai menggosok punggung Daehyun. Melakukannya dengan sedikit terpaksa. Daehyun sangat menikmati pijatan lembut di kepalanya. Membuat kepalanya terasa enteng dan nyaman. Sambil sesekali melirik Suyin yang begitu serius melakukan pekerjaannya. Biur, Daehyun menarik tubuh Suyin hingga menyebabkan tubuhnya tercebur ke dalam bathtub bersama dengannya. Bathtub tersebut cukup luas sehingga muat untuk mereka berdua. Arg, kenapa kau menarikku? Suyin memberontak hendak berdiri namun Daehyun justru memeluknya dengan erat dari belakang. Melingkarkan tangannya di perut Suyin. Tetaplah di sini, sayang, bisik Daehyun di telinga Suyin. Kemudian menyusupkan kepalanya di leher istrinya. Embusan nafasnya memberikan efek desiran di sekujur tubuh Suyin sehingga membuat gadis itu berhenti memberontak. Daehyun memainkan lidahnya di daun telinga Suyin. Menyusuri setiap lekukan telinga Suyin dengan mulutnya. Suyin berusaha untuk menahan perasaannya dengan mencengkeram paha Dae dengan kuat. Mengetahui Suyin sudah terbawa ke dalam permainannya. Daehyun menyandarkan kepala Suyin di lengannya agar dengan mudah memandang wajahnya. Segera melahap bibir ranum yang selalu diinginkan olehnya. Nafas Suyin tidak teratur ada desiran aneh yang menggelitik tubuhnya. Membuat Suyin ingin menggigit bibir Daehyun untuk menahan rasa itu. Tangan nakal Daehyun membuka satu persatu kancing kemeja Suyin. Menelusupkan tangan ke dalam-dalam baju. Seketika membuat tubuh Suyin menggelinjang namun gadis itu berusaha untuk menahannya. Saat tangan Daehyun hendak menyentuh dua gunung kembar, tiba-tiba tangan Suyin mencekalnya. Gadis itu menolak dengan menggelengkan wajahnya. Bukan tidak ingin melakukannya tapi pikiran Suyin kembali terlintas ingatan tentang ibunya yang diolok-olok sebagai perebut suami orang. Suyin tidak ingin hal ini terjadi pada hidupnya terlebih lagi dirinya hanyalah istri kedua Daehyun. Semua orang pasti akan menganggapnya sebagai pelakor juga. Kenapa, sayang? Tanya Daehyun dengan wajah memelas. Belum saatnya, ujar Suyin seraya menatap pria yang sudah menjadi suaminya. Apa kau tidak kasihan padaku? Tanya Daehyun dengan tatapan teduh. Buktikan dulu kalau kau sungguh-sungguh mencintaiku. Kap, Suyin mencium bibir Daehyun sesaat kemudian bangkit berdiri. Mengganti pakaiannya yang basah menggunakan handuk. Suyin tidak ingin melakukannya karena tidak ada jaminan jika suatu saat Daehyun tidak akan meninggalkannya. Hanya ingin melakukannya setelah Daehyun benar-benar sudah mencintai dirinya bukan karena hanya sekedar nafsu.
Tidak ingin bernasib seperti wanita di luar sana yang ditinggalkan oleh pasangannya setelah kehormatannya direnggut. Daehyun hanya menunduk lesu, tidak ingin memaksa gadis yang dicintainya. Mengusap wajahnya dengan gusar kemudian menenggelamkan kepalanya ke dalam bathtub. Benar-benar ingin tenggelam saat ini juga. Derajat Suyin segera ke dapur setelah berganti pakaian. Akibat kelakuan Daehyun tadi membuatnya harus mandi 2 kali. Apa Nona akan menyiapkan makanannya? Tanya Bibi Xia. Ah, tidak, aku hanya ingin melihat Bibi saja. Suyin trauma dengan kejadian tempo hari yang memasukkan pasta cabai terlalu banyak. Nona bisa belajar lagi sekarang untuk memasak, tawar Bibi Xia. Bibi saja yang melakukannya karena aku memang tidak suka memasak. Suyin membantu menaruh beberapa menu yang sudah siap untuk menaruhnya di meja makan. Suyin terpukau saat melihat sebuah pemandangan yang berwarna ungu yang berada di bukit melalui jendela kaca di dapur. Meski jauh namun sangat indah untuk dilihat. Itu seperti sebuah kebun bunga. Bibi, di sana itu taman apa? Sungguh terlihat sangat indah, ujar Suyin yang merasa kagum. Di sana adalah sebuah taman bunga lavender. Sangat indah di saat musim semi seperti ini, tukas Bibi Xia. Apa kau ingin pergi ke sana? Daehyun baru saja datang langsung memeluk tubuh Suyin dari belakang. Daehyun, kau membuatku kaget. Suyin berusaha melepaskan diri dari dekapan suaminya. Merasa malu karena di sana ada Bibi Xia. Ayo kita ke sana, aku ingin menghabiskan waktu liburan ini bersama denganmu. Daehyun tidak melepaskan pelukannya. Dirinya sedang ingin menikmati momen-momen seperti ini bersama Suyin. Tapi sepertinya cukup jauh dari sini, ujar Suyin. Tidak masalah, selama bersama denganmu semua yang jauh akan terasa lebih dekat saat kita melewatinya, ucap Daehyun. Suyin mencubit pinggang Daehyun. Dirinya sungguh merasa malu kepada Bibi Xia. Wanita parubaya itu pasti berpikir aneh. Saat dulu pertama di sini berusaha untuk kabur namun sekarang malah bermesraan di depannya. Suyin melirik Bibi Xia yang tengah mengiris sayuran. Wajahnya terlihat tersenyum. Bibi pasti berpikir aku gadis aneh kan? Tanya Suyin memandang Bibi Xia yang terus mengulum senyum. Ah, tentu saja tidak. Nona bukan gadis aneh, ujar Bibi Xia sembari memandang Suyin dengan senyum merekah. Bibi pasti berpikir kenapa harus membenci Daehyun terlebih dahulu jika akhirnya malah mencintainya. Suyin menyipitkan matanya. Jadi kau sudah mencintaiku. Daehyun membalikkan tubuh istrinya. Ah, tidak, aku tidak mencintaimu. Wajah Suyin memerah karena merasa salah bicara. Cepat katakan kalau kau mencintaiku, sekali lagi, pinta Daehyun. Tidak mau, aku tidak mencintai orang yang sudah beristri dan sudah omong. Suyin berbalik badan pura-pura cemberut. Dasar gadis nakal. Daehyun mengangkat tubuh Suyin. Turunkan aku, bukankah lenganmu sakit? Tanya Suyin. Terasa sangat sakit bila berada jauh darimu, bisik Daehyun kemudian mengecup bibir Suyin sekilas kemudian mendudukannya di atas meja makan. Bibi Xia yang melihat kemesraan mereka merasa sangat bahagia karena akhirnya Suyin mau menerima Daehyun sebagai suaminya. Setelah menyiapkan semuanya Bibi Xia memilih pergi keluar. Tidak ingin mengganggu kedekatan mereka berdua. Daehyun, aku sangat lapar. Apa kau ingin aku mati kelaparan? Ujar Suyin sembari mendorong tubuh Daehyun agar dirinya bisa turun kemudian berjalan menuju kursi. Maaf, sayang. Daehyun menarik kursi yang akan diduduki Suyin ke belakang. Segera mengambilkan makanan ke dalam piring istrinya. Suyin tidak menyangka jika Daehyun bisa bersikap perhatian seperti itu. Buka mulutmu, apa kau sudah kenyang melihat wajahku? Daehyun menyodorkan sendok yang berisi makanan ke wajah Suyin. Namun Suyin saat ini justru senyum-senyum sendiri sembari melihat wajah suaminya. Tanpa disadari dirinya sungguh sudah terpesona. Biar aku makan sendiri saja. Suyin segera memalingkan wajahnya yang memerah. Mengulurkan tangannya untuk meraih sendok namun Daehyun tidak memberikannya. Izinkan aku membuktikan perkataanku kalau aku sangat mencintaimu, ujar Daehyun. Suyin terdiam mendengar perkataan Daehyun. Akhirnya membuka mulutnya mengunyah makanan dengan perlahan. Suyin merebut sendok yang ada di tangan Daehyun. Kau juga harus makan, ucap Suyin. Gantian dirinya yang menyuapi Daehyun. Suyin, tetaplah bersikap seperti ini. Percayalah, kalau aku benar-benar mencintaimu, ujar Daehyun menatap bola mata Suyin yang berbinar. Iya, aku percaya padamu, bisik Suyin di telinga suaminya. Jadi apa boleh kita melakukan sesuatu? Tanya Daehyun. Masih berharap gadis itu akan berubah pikiran. Tidak, kalau yang itu aku belum ingin melakukannya. Suyin sudah tahu apa yang dipikirkan oleh suaminya. Baiklah, aku akan menahan perasaanku hingga waktunya tiba, ujar Daehyun dengan lesu. Sepertinya dirinya harus menunggu cukup lama lagi. Selanjutnya bab 26 hanya aku.